Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok satu yang beranggotakan pertama Wildan Maulana Aziz dengan NPM 2020 4350 1694. Yang kedua saya sendiri Robi Wakas Maulana dengan NPM 2020 4350 1469. Yang ketiga ada Agung Laksono dengan NPM 2020 4350 1453. Dan yang terakhir ada Pina Resdiana dengan NPM 2020 4350 1381. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai profesi dan profesionalisme dan kode etik profesi bidang IT. Next. Profesi berasal dari kata bahasa Inggris profession, bahasa Latin professus yang berartikan mampu dan ahli dalam suatu pekerjaan. Suatu profesi ialah suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap profesional. Dapat disimpulkan, profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya, sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi, karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Sekian profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus, yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Tugas profesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya. Daniel Bell, profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat. Menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan, keterampilan teknis dan moral, serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat. Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Atau definisi dari profesional adalah orang yang hidup dengan cara mempraktekkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu kegiatan menurut keahliannya. Jadi dapat disimpulkan, profesional yaitu orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Seorang profesional tentunya harus mempunyai keahlian yang didapatkan melalui suatu proses pendidikan, dan di samping itu terdapat unsur semangat pengembalian dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Dalam melakukan tugas profesi, seorang profesional harus dapat bertindak objektif, yang artinya bebas dari rasa sentimen, benci, malu, maupun rasa malas dengan enggan bertindak serta mengambil keputusan. Kusnanto, profesional adalah seorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Aholiab Watloli, profesional adalah orang yang berdisiplin dan menjadi kerasan dalam pekerjaannya. Dari Cohen, profesional adalah orang yang memberikan pelayanan kepada klien. Baik, selanjutnya
akan disampaikan oleh rekan saya, Vina Resdiana. Baik, terima kasih untuk Bang Robi. Selanjutnya adalah perbedaan profesi dan pekerjaan. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan. Namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Perbedaan antara profesi dan pekerjaan adalah dilihat dari keahliannya. KBBI mendefinisikan pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan yang dijadikan pokok penghidupan atau untuk mendapat nafkah. Yang pertama, profesi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian, sedangkan pekerjaan tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus untuk bisa memulainya. Profesi diatur oleh etika dan kode etik, sedangkan pekerjaan tidak diatur etika. Profesi menghasilkan jasa bagi orang lain, sedangkan pekerjaan tidak. Pengertian, fungsi, dan tujuan kode etik. Kode etik terdiri dari dua kata, yakni kode dan etik. Kode artinya tanda yang disertai maksud atau makna tertentu dan disepakati bersama. Etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, artinya watak, cara hidup, dan adab. Dari dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kode etik berarti tanda yang mengatur adab dalam bekerja dan telah disepakati bersama. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI juga mencatat pengertian kode etik sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Sementara itu, kode etik profesi merupakan rangkaian peraturan yang berisi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya. Fungsi kode etik. Banyak sekali fungsi kode etik dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Kode etik memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama ada bentuk kontrol sosial terhadap para pekerja. Kedua, menghubungkan nilai dan norma dengan suatu profesi. Ketiga, mencegah campur tangan dari pihak eksternal yang merugikan. Keempat, mencegah munculnya masalah dan konflik. Tujuan kode etik. Kode etik dibuat berdasarkan tujuan yang ingin diharapkan oleh organisasi profesi. Ada 3 garis besar tujuan kode etik dalam etika profesi, yaitu yang pertama, karyawan memahami nilai moral yang harus dilakukan. Yang kedua, para pekerja memiliki moral yang lebih baik. Yang ketiga, memperbaiki moral dalam suatu profesi. 3 tujuan tersebut dapat dirinci lebih dalam sehingga menghasilkan 2 tujuan utama. Setiap tujuan utama pasti memiliki beberapa dasar ekspektasi yang diharapkan dari seorang pekerja. Untuk lebih jelasnya, terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, melatih kemampuan pekerja. Di dalam poin tersebut terdapat membentuk sikap dan moral pekerja saat dihadapkan dengan masalah, lalu memahami dan menilai pendapat dari berbagai perspektif, lalu membentuk sudut pandang sesuai fakta yang sedang terjadi, mencari solusi serta menerima masukan dari pihak lain, dan mengungkapkan dukungan kepada orang lain dengan cara yang benar. Yang kedua, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yaitu mau bertanggung jawab atas setiap keputusan dan pekerjaannya, lalu menghormati keputusan orang lain dan menunjukkan kepedulian kepada orang lain, memiliki sikap toleransi dan tidak membeda-bedakan setiap individu, memiliki pendapat rasional dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir, mampu berintegrasi dengan pekerjaan meskipun tidak sedang menjalankan tugasnya. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung. Terima kasih, baik Kak Vina.
Selanjutnya, tujuan kode etik. 3. Menjaga kesejahteraan pekerja. Fungsi berikutnya dari kode etik adalah untuk menjaga kesejahteraan anggota para pekerja. Hal ini meliputi kesejahteraan fisik, materi, dan mental yang perlu dipertahankan agar mereka dapat menjaga kinerjanya sebagai tenaga profesional di dalam perusahaan. 4. Mempertahankan reputasi profesional. Kemudian, kode etik juga berfungsi untuk mempertahankan reputasi profesional. Tujuannya adalah untuk melindungi martabat dan profesionalitas suatu profesi agar dianggap kuat serta terhormat oleh masyarakat luas. Kode etik ini juga sering disebut sebagai kode kehormatan. Ciri-ciri profesi dan profesionalisme. Ciri-ciri profesi: 1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. 2. Memiliki kode etik. 3. Memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. 4. Memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. 5. Memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Ciri-ciri profesionalisme: 1. Memiliki keahlian dan kemampuan tinggi. 2. Memiliki kode etik. 3. Mempunyai rencana kerja yang baik. 4. Jujur dan berintegritas. 5. Memiliki manajemen waktu yang baik. Contoh profesi di bidang IT. Beberapa contoh berbagai profesi di bidang IT sebagai berikut. 1. Sistem analis. Sistem analis disebut analis sistem adalah orang yang menggunakan teknik analisis dan desain untuk memecahkan masalah bisnis menggunakan teknologi informasi. Analis sistem dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang mengidentifikasi perbaikan sebuah organisasi atau perusahaan yang dianggap perlu, kemudian merancang sistem untuk menerapkan perubahan tersebut, dan melatih serta memotivasi orang lain untuk menggunakan sistem. Developer. Dalam dunia IT, developer adalah orang yang menciptakan suatu dengan komputer. Istilah ini mencakup banyak hal, seperti perangkat lunak, situs web, dan materi tertulis. Oleh karena itu, developer sering kali memiliki spesialisasi. Misalnya, backend developer, mobile developer, dan frontend developer. Contoh profesi di bidang IT. 1. Web programmer. Web programmer adalah profesi bidang IT yang mengkhususkan diri dan terlibat dalam pengembangan aplikasi dan sistem informasi berbasis web dengan model client server. Web programmer bisa dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan spesialisasinya, yaitu front end web developer, back end web developer, dan full stack web developer. Network engineering. Network engineer adalah orang yang bertugas untuk membangun sebuah jaringan di suatu organisasi atau perusahaan. Selain itu, mereka juga bertugas mendesain, implementasi, dan melakukan pemeliharaan agar jaringan tidak mengalami masalah. Technical engineer. Tanggung jawab dasar seorang technical engineer adalah memberikan dukungan teknis kepada perusahaan atau organisasi di bidang tertentu. Technical engineer memastikan bahwa semua peralatan teknis atau mekanik berfungsi dengan baik dalam batas keselamatan, selalu siap untuk memecahkan masalah peralatan atau sistem dan memberikan solusi ketika sistem ini rusak atau tidak lagi berfungsi secara efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Om Wildan. Baik, terima kasih Mas Agung. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.